di sini kita mulai dari JavaScript. Sebelumnya ada syarat yang harus dipenuhi, yakni mengenai HTML dan CSS. Jadi sebelum masuk ke JavaScript harus tahu dua ini dulu. Nah, kenapa sih harus tahu dua ini? Karena dulu sebelum adanya JavaScript, pada awalnya sebuah website itu dibuat hanya dengan menggunakan HTML. Nah, terus HTML, setelah itu muncullah yang namanya CSS gitu. CSS ini digunakan untuk styling dari HTML-nya yang udah ada. Nah, untuk melengkapi itu akhirnya muncul JavaScript yang digunakan untuk interaktivitasnya. Contoh perkembangannya ada di sini. Ini adalah contoh perkembangan website dari waktu ke waktu. Ini dari Yahoo. Pertamanya ini hanya dibuat dengan HTML aja, dengan sangat polos ya. Tahun 1994, 95 juga masih dengan HTML doang. Oke, ini tahun 95. 95 ini udah ada image ya, udah masuk image, tapi tetap masih polos. Tahun 95, terus tahun 96 juga masih sama. Ini ada fitur center dari HTML, tapi masih belum ada CSS. Terus mulai kesini mulai keluar CSS untuk styling, mulai berkembang si websitenya, mulai ada interaktivitas nih. Belum ada interaktivitasnya di sini. Ini masih dengan CSS saja, jadi HTML dengan styling CSS untuk pewarnaan dan pengaturan dari websitenya gitu. Nah, mulai kesini mulai lebih bagus lah website itu perkembangannya. Ini mulai udah ada warnanya, udah diterapin JavaScript juga. Jadi JavaScript itu fungsinya untuk interaktivitas nih. Misal untuk munculin ini, untuk munculin ABC ini, terus untuk ketika dipencet dia bisa berpindah, ini gunain JavaScript tuh. Nah, oke, itu tadi fungsi JavaScript ya. Jadi untuk interaktivitas dari website gitu, untuk lengkapin HTML sama si CSS. HTML, CSS, dan JavaScript merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan website, terutama untuk bagian front-end engineer. Nah, HTML ini sebagai markup atau kerangka, CSS untuk stylenya, dan JavaScript sebagai interaktivitasnya atau gerak-gerakan yang dilakukan di website tersebut gitu. Oke, JavaScript bisa disingkat JS. Ini pertama dibuat tahun 95 oleh programmer di Netscape bernama Brendan Eich. Si JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pada awalnya dikembangkan untuk membuat website menjadi lebih hidup. Nah, jadi biar lebih interaktif gitu. Bersama dengan HTML dan CSS, JavaScript menjadi bahasa pemrograman yang paling populer untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Nah, si JavaScript ini termasuk kategori scripting language. Scripting language itu dia tidak perlu dikompil untuk bisa dijalankan. Oke, kita bahas sedikit sejarahnya. Tahun 95 dibuat oleh Brendan Eich. Dia programmer dari Netscape. Awalnya ini dinamain Mocha. Namanya bukan JavaScript tapi Mocha. Terus seiring berjalannya waktu dia berganti nama menjadi LiveScript. Karena pada tahun-tahun itu, tahun-tahun 95 itu si bahasa Java itu mulai populer. Jadi untuk nebeng kepopularitasnya, si LiveScript ini diganti nama menjadi JavaScript gitu. Oke, setelah lama digunain, terus dia mulai digunain di luar Netscape, di beberapa website yang lain udah mulai nerapin JavaScript. Nah, si Netscape ini memikirkan suatu cara agar si JavaScript ini nggak berantakan nanti cara memprogramnya dan lain sebagainya, maka dia bekerja sama dengan yang namanya ECMA, European Computer Manufacturer Association. Nah, sejak saat itu si JavaScript ini distandarisasi oleh ECMA ini. Jadi JavaScript mulai dikenal juga dengan nama ECMAScript. ECMAScript itu sebagai standarisasinya dan JavaScript sebagai
bahasanya gitu, bahasa language logikanya. Nah, ECMAScript pertama kali dirilis, versi pertamanya itu tahun 1997. Nah, terus 1997 kalau mau lihat ininya bisa dilihat di sini apa rilisannya. Nah, oke, ini dari rilisan ECMAScript-nya. Nah, ini ada edisi pertama tahun 1997. Itu mulai dirilis versi pertama. Terus versi kedua dirilis tahun 1998. Dan versi yang ketiga itu tahun 1999. Nah, di tahun ini, di rilisan yang ketiga ini merupakan JavaScript yang paling populer dan paling banyak digunain gitu. Jadi ECMAScript versi 3. Terus, nah, waktu ECMAScript ini dirilis, dia mulai dikembangin lagi nih untuk versi selanjutnya dengan berbagai fitur-fitur yang luar biasa yang digadang-gadang akan menjadi fitur-fitur masa depan lah waktu saat itu. Dan dia direncanakan untuk dirilis di versi keempat. Tapi karena mungkin terlalu apa ya namanya, terlalu ketinggian waktu saat itu, fitur-fitur yang ingin dirilis itu nggak kecapai, akhirnya dia ditinggalin. Dan di versi 4 ditinggalin, dia langsung ngerilis ke versi kelima dengan ninggalin versi-versi yang terlalu sulit tadi. Jadi versi-versi yang direncanain dirilis ke versi keempat itu karena ada beberapa fitur yang nggak bisa dirilis segera, makanya dia ditinggal dulu, dibuang dengan ngerilis yang udah kecapai dulu, dirilis dengan versi kelima, edisi 5 tahun 2009. Terus tahun 2011 ada update juga versi 5,1. Nah, yang luar biasa lagi ini mulai rilis ke versi yang ke-6 tahun 2015. Di versi ke-6 ini juga salah satu yang sangat populer karena di versi ke-6 ini dia ngerilis dengan fitur-fitur yang direncanakan di rilisan yang keempat, yang nggak jadi tadi, yang dibuang tadi, rilisan-rilisan yang nggak jadi dirilis di versi keempat itu dirilis di versi ke-6 gitu. Jadi si ECMAScript versi 6 ini merupakan versi yang paling stabil untuk saat ini. Ini yang paling banyak digunain sekarang, ES6 ya disebutnya, ECMAScript 6. Dia ECMAScript rilisan tahun 2015. Nah, setelah tahun 2015 tiap tahun ECMAScript ini ngelakuin rilisan secara minor bisa dibilang. Tiap tahun, ini 2016 dia ngerilis versi ke-7, terus 8, 9 sampai sekarang tahun 2022 ini versi 13, dan untuk tahun ini 2023 itu dirilis di versi ke-14 bulan Juni. Oke, nah itu tadi mengenai sejarah perkembangannya ya, dari JavaScript menuju ke ECMAScript. ECMAScript versi ke-6 disebut ES6, versi rujukan paling populer dan versi rujukan mayornya ya, rilisan tahun 2015. Nah, setelah itu JavaScript itu nggak cuman digunain di web browser doang, tapi seiring berjalannya waktu dia bisa juga digunain di server. Karena awalnya memang kebanyakan digunakan untuk di client side. Client side itu browser. Karena kan si JavaScript ini masuknya scripting language ya. Scripting language itu kode yang tidak perlu dikompil untuk dijalankan. Jadi dia tinggal dijalankan saja dengan syarat dia harus dijalankan di atas browser. Kenapa? Karena browser itu memiliki scripting engine, yang mana scripting engine ini suatu mesin, suatu teknologi yang digunakan untuk menjalankan kode-kode dari JavaScript-nya. Ada beberapa seperti yang populer, ini SpiderMonkey, ini ada di Firefox, terus VX Engine, ini ada di Google Chrome Microsoft, terus ada JavaScript Core, ini dan masih banyak lagi. Setiap browser itu memiliki scripting engine-nya masing-masing gitu. Kalau mau dilihat bisa dilihat di sini. Oke, nah ini adalah daftar list
dari ECMAScript Engine untuk menjalankan JavaScript. Ini ada carakan, terus ada lagi cakra, terus ada spider monkey tadi, terus script JavaScript core, terus JScript digunakan oleh Net, Xamarin, VX Engine. Nah, ini yang paling populer. Ini merupakan VX Engine karena VX Engine ini merupakan dasar juga sebagai nanti Node.js. Node.js itu adalah cara agar si JavaScript bisa digunakan di luar browser. Karena kan tadi kita bilang si JavaScript ini harus dijalankan di atas browser ya, karena dia memerlukan scripting engine. Nah, tapi sekarang VX Engine ini bisa digunakan di luar browser. Nah, ini dibungkus dalam teknologi yang namanya Node.js gitu. Kalau ingin mempelajari lebih lanjut, kalian bisa pelajari Node.js, tapi untuk sekarang kita pelajari JavaScript terlebih dahulu. Nah, namun akhir-akhir ini, semenjak keluarnya Node.js yang menggunakan VX Engine bisa digunakan untuk menjalankan JavaScript tanpa browser, sekarang akhirnya juga banyak digunakan untuk membuat aplikasi server gitu. Jadi JavaScript awalnya itu dibuat untuk untuk front end aja, tapi karena adanya VX Engine yang dikeluarin dari browser tadi dan dibungkus ke Node.js, si JavaScript bisa digunain di luar browser, dan sekarang bisa digunain untuk membuat aplikasi server atau backend. Nah, hingga akhirnya JavaScript menjadi full stack language. Selanjutnya mengenai peralatan development. Nah, untuk mempermudah pembelajaran kita nanti, yang dibutuhkan adalah web browser. Untuk web browser kalian bisa gunain Google Chrome, Firefox, atau Microsoft Edge, Safari, Opera, dan lain sebagainya. Yang penting dia bisa menjalankan JavaScript, karena kan kita butuh scripting engine tadi ya. Jadi bebas mau pakai mana, tapi nanti saya akan pakai Google Chrome, atau kalau nggak Microsoft Edge nanti. Itu yang pertama, yaitu browser. Yang kedua yang dibutuhkan adalah tag editor. Tag editor ini untuk menulis kode-kode dari JavaScript-nya nanti. Kalian bisa gunain Notepad, ini bawaan dari Windows ya. Ini udah ada Notepad, tapi Notepad ini kurang menarik lah tampilannya. Kalau mau yang lebih menarik bisa gunain Notepad++, bisa di-download di sini, atau gunain text editor yang lain seperti VS Code, Sublime Text, atau Webster dan lain sebagainya. Yang nanti akan saya gunain adalah VS Code. Jadi kalau kalian mau sama, kalian bisa mendownload VS Code juga di sini. Oke, itu aja mungkin untuk yang kali ini mengenai pendahuluan JavaScript. Terima kasih.